Kalau kita bertanya, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia hari ini, maka jawabannya sangat memprihatinkan. Kalau kita bertanya, apakah kondisi pendidikan Indonesia hari ini meningkat ataupun menurun, maka jawabannya tentu menurun. Menurut data dari PISA, sebuah lembaga survei yang mencoba untuk mengukur bagaimana kualitas pendidikan di beberapa negara di dunia, bahwa negara kita berada di urutan ke-74. Dan artinya kita berada di urutan ke-6 dari bawah. Untuk kemampuan membaca, kita berada di skor 371, di posisi ke-74. Sementara untuk kemampuan berhitung matematika, kita berada di posisi ke-73 dengan skor 379. Sementara untuk kemampuan sains, kita mendapatkan skor 396 dengan posisi 71. Angka ini sangat memprihatinkan, karena kita berada di posisi ke-6 dari bawah, dan kita berada di angka 74. Itu posisi kita. Itu artinya betul bahwa kondisi pendidikan kita, negara kita yang tercinta Indonesia, tidak sedang baik-baik saja. Perlu ada rombakan, perlu ada solusi. Maka oleh karena itu di sini kami mencoba untuk memberikan solusi tersebut. Ada 4 solusi yang akan kami coba tawarkan. Pertama adalah solusi dari Ibu Leni. Beliau adalah salah satu guru teladan dari SDN 005 Tanah Merah. Beliau mengatakan bahwa kita harus memaksimalkan ruang ketiga. Kalau kita katakan bahwa keluarga ruang pertama, sekolah ruang kedua, maka kita harus memanfaatkan ruang, yaitu di antara sekolah dan rumah, atau sekolah dan keluarga, yang disebut ruang ketiga, atau yang kita kenal dengan ruang masyarakat. Harus maksimal dalam hal ini. Tidak bisa masyarakat tidak dilibatkan dalam hal ini. Kenapa? Karena anak didik akan hidup di masa depan mereka dan terlibat dengan masyarakat. Ketika masa-masa dalam belajar justru meniadakan ruang ketiga atau ruang masyarakat, maka ini sangat tidak relevan dengan kebutuhan mereka di masa depan. Sehingga ini harus dimaksimalkan. Yang kedua adalah solusi dari Ibu Rosalia, yaitu guru dari SDN 005 Tagaraja. Beliau katakan bahwa dalam mendidik di era abad 21, kita harus maksimal menggunakan teknologi. Salah satunya adalah video. Salah satunya adalah Microsoft 365. Dan berbagai macam teknologi lainnya. Sangatlah lucu ketika teknologi yang seharusnya membantu, menghemat waktu, dan mencerdaskan tersebut diabaikan. Maka penggunaan teknologi adalah sesuatu yang harus dan wajib untuk kita pakai. Yang ketiga adalah solusi dari Ibu Iklima dari SDN 002 Teluk Belengkong. Beliau mengatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dimulai sejak anak lahir. Bahkan pendidikan itu harus dimulai sebelum anak itu dilahirkan dari perut ibunya. Bahkan sebelum orang tuanya mencoba untuk melahirkan. Mereka harus melakukan sebuah perencanaan dan berbagai macam hal. Sampai akhirnya anak itu dilahirkan, maka orang tua harus maksimal. Karena itu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang kita tanamkan ke anak kecil akan masuk ke alam bawah sadar dan itu berdampak besar. Di mana alam bawah sadar itu? Di ruang pertama, ruang keluarga. Ketika kita tidak mampu memaksimalkan itu, maka bencana yang terjadi. Ketika orang tua hanya menitipkan, artinya dia tidak mau terlibat, maka bencana yang menjadi problem kita. Dan yang terakhir adalah solusi dari saya sendiri selaku guru SDN 002 Teluk Belengkong, bahwa kita harus banyak melibatkan aktivitas fisik. Menurut penelitian tahun 2014, disebutkan bahwa anak-anak yang terlibat aktivitas fisik mampu menjawab ujian lebih bagus dibandingkan anak-anak yang tidak terlibat dengan aktivitas fisik. Sehingga menurut saya, jika kita tidak mencoba untuk memperbanyak aktivitas fisik, keluar ruangan, berlari, fokus, leadership, balance, maka anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang pasif. Dan ini sangat berbahaya. Karena kita tidak memaksimalkan hal-hal penting, yang mana itu fitur dari Tuhan untuk manusia. Ketika anak hanya duduk di kelas dan jarang bergerak, maka justru itu menjadi problem. Maka menurut penelitian ini, kognitif atau aktivitas otak anak akan jauh lebih bagus ketika aktivitas fisik lebih banyak dilibatkan. Kira-kira itu 4 solusi yang kami tawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.